Shalom Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan. Kita boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai mari sembah. Bergelar perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, kakaknya megah. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Kita akan pujikan bait yang kedua. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah dia di badai kejam. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama marilah kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 25 April 2021 dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Amin. Amin, 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 amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lukas pasal 10 ayat 19 sampai dengan 20 akan mengawali ibadah kita dalam pembacaan firman Tuhan demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, dalam bacaan yang mengawali ibadah ini, kita boleh melihat atau mendapati sebuah pesan dari Tuhan tentang pentingnya kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Namun, silakan ditampilkan judul tema pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah menggembalakan bukan dengan kuasa. Jadi agak dilematis tema kita. Sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan yang dibaca tadi, sehingga lebih baik bagi saya untuk memberikan tanda tanya di belakang. Tolong dikasih tanda tanya. Jadi menggembalakan bukan dengan kuasa. Sebuah tanda tanya di sana, dan pertanyaannya akan kita jawab dalam penyampaian firman Tuhan nanti. Mari bersama-sama kita bersukacita karena kita punya gembala yang baik. Itu Jemaat 415 bait 1 dan 2. Gembala baik bersuling dan merdu,
membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Baik Tuhan. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cemerlang bening. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh dengan kuasa, yang memberikan kuasa itu kepada setiap kami, supaya justru mempergunakan setiap kuasa yang boleh kami miliki dengan kasih, sebagaimana yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Kekuasaan bukan untuk menaklukkan, tetapi justru dengan kekuasaan itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi umat manusia. Berkaca dari itu ya Tuhan, pada saat ini dalam kerendahan hati kami mengaku kelemahan kami. Karena setiap kami yang memiliki kuasa ternyata belum mampu menggunakan kuasa itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang yang terdekat di sekitar kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami belum bisa menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah seturut dengan pengakuan dosa kami ini, kami dimampukan untuk meningkatkan kapasitas kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Berita anugerah
pada pagi hari ini dibacakan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 17 dan 18, dan bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita boleh dengan berdiri menerimanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus berkata demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bersyukurlah ibu bapak yang sudah diberi kuasa oleh Sang Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Biarlah damai itu dibagikan untuk setiap Bapak Ibu dan diteruskan untuk orang-orang di sekitar kita. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman dengan berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Silakan duduk. Dengan bahagia kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu yang besar, yang menyelamatkan kami, yang mengampuni kami, yang memberkati kami. Karena itu, dalam suasana bahagia ini, sukacita ini, kami rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kembali ketika firman Tuhan diberitakan, maka firman itu bisa kami fahami dengan baik, dan kemudian kami berlakukan di dalam keseharian kami. Karena itu Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya.
Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan dari Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan 18, di mana ayat 17 sampai 18 tadi sudah kita baca dan kita baca lagi nanti pada saat ini. Demikian firman Tuhan yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Gembala yang Baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku. Oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Menggembalakan bukan dengan kuasa, tolong diberi tanda tanya, Mas. Belakangnya kasih tanda tanya. Jadi itu sebuah pertanyaan, karena di depan sudah saya jelaskan ada yang harus dijawab dari tema ini. Bapak, Saudara, satu minggu ini saya membaca ada seorang mantan menteri berkata, jika saya presiden, maka dalam waktu yang tidak lama, saya akan menghapus Omnibus Law. Mencabut Undang-Undang Minerba. Partai-partai politik akan dibiayai negara. Kemudian kita juga akan mengejar ketertinggalan ekonomi. Bla 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 bla. Membebaskan para habaib dan ulama. Karena tampaknya dalam pandangannya saat ini ada habib dan ulama yang sedang diusahakan untuk dipenjarakan, begitu. Jadi dia mau membebaskan para habaib dan ulama dan memenjarakan penghina agama. Karena dalam anggapannya ada banyak penghina agama yang belum ditangkap. Saya tidak akan beritahu orangnya siapa, silahkan mencari tahu sendiri.
Tetapi yang jelas melalui pernyataan ini kita bisa memahami bahwa menurut pribadi ini kekuasaan itu punya peranan yang sangat penting untuk bisa mengatur dan mengelola negara sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan dipikirkannya. Karena itu dia harus jadi presiden dulu. Hal ini masuk akal. Siapa sih yang menyangkal bahwa kekuasaan memang punya daya untuk itu? Ya, seorang presiden pasti bisa menetapkan aturan ini dan itu. Tentu untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau itu presiden Indonesia. Tapi pada kenyataannya tidak semudah mengucapkannya. Karena apa? Sudah berapa presidensi yang kita miliki? Sudah berapa presiden yang kita pilih? Selama kita memiliki presiden dengan kekuasaannya, seringkali apa yang dijanjikan di masa kampanye ataupun di awal pemerintahan tidak dengan serta-merta dapat diwujud nyatakan, ya kan? Bahkan kalaupun saya saat ini bangga atau termasuk apresiasi dengan presiden kita sekarang, tetapi ada banyak yang dijanjikan sebelum beliau menjadi presiden itu dapat diwujud nyatakan. Tidak bisa kita pungkiri itu. Artinya apa? Artinya untuk melakukan sesuatu yang baik itu diperlukan hal lain selain kuasa. Nah, Ibu Bapak Saudara, itu bicara tentang kekuasaan secara politik, ya, secara politis. Bagaimana pula peran kekuasaan dalam penggembalaan sebagaimana tema yang saya baca di depan atau yang Ibu Bapak baca di depan Ibu Bapak. Menggembalakan bukan dengan kuasa. Seolah-olah kuasa itu tidak penting. Seolah-olah, ya. Sehingga judul tema ini bagi beberapa pengkhotbah itu dilematis, mengandung masalah. Kalau menggembalakan bukan dengan kuasa, lalu dengan apa? Kalau nggak dengan kuasa, dengan apa? Apakah kekuasaan itu kemudian menjadi tidak penting? Bukankah seharusnya menggembalakan dilakukan dengan kuasa? Karena tadi di awal makanya saya bacakan bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular, menginjak kalajengking, ya. Mengalahkan musuh. Kuasa diberikan oleh Tuhan. Bahkan nats kita dalam bagian Yohanes 10 ayat 17-18 khususnya, di akhir kata kita justru mendapat jawaban, ya. Kenapa menggembalakan itu tidak harus dengan kuasa? Karena itu bisa diambil oleh Tuhan, ya. Kuasa itu punyanya Tuhan yang bisa diberikan dan juga bisa diambil, ya. Sehingga kita perlu memahami kuasa yang gimana sih yang yang tidak penting untuk menggembalakan ini. Karena itulah saya sempat sebutkan di awal ketika membuka firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kekuasaan bukan hal yang utama untuk mencapai tujuan tertentu. Apalagi kalau kita bicara tentang kekuasaannya manusia yang seringkali diselewengkan hanya untuk memuaskan nafsu manusia berkuasa. Jadi mari saat ini kita memahami prinsip penggembalaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, menggembalakan menurut Tuhan Yesus berarti, diperhatikan, menghadirkan kesejahteraan bagi yang digembalakannya. Kalau seorang gembala domba, berarti domba-dombanya harus sejahtera. Ya, kalau menggembala itik gitu ya, pokoknya banyak, itu berarti itik-itiknya harus sejahtera.
Saya sempat lihat ke samping saya, itu banyak punya kucing di rumah, ya. Walaupun bukan dikatakan menggembala, tetapi memelihara kucing, kucingnya harus sejahtera, gitu ya Bu ya. Bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Satu kucing sakit saja diurusi sedemikian rupa. Jadi prinsipnya adalah menghadirkan kesejahteraan bagi yang digembalakan. Lawannya, kosok balennya, ya, pencuri. Kalau pencuri itu beda dengan gembala. Ataupun orang-orang upahan itu beda dengan gembala yang sebenarnya. Karena apa? Yang diutamakan adalah dirinya sendiri. Kalaupun dia pekerjaannya sebagai gembala tetapi merasakan dirinya sebagai orang upahan, maka ketika dia menggembalakan sebetulnya bukan memperhatikan kesejahteraan domba-dombanya bagi gembala domba, tapi kesejahteraan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau sampai dombanya hilang, dombanya dicuri, maka dia yang akan mengalami masalah. Entahkah suruh mengganti atau apapun, itulah yang membuat dia melakukan tugasnya. Jadi bukan karena memikirkan kesejahteraan dari domba-dombanya. Yang penting kesejahteraanku. Itu pencuri ataupun orang-orang upahan yang sepertinya seorang gembala. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, dibedakan. Ketika orang berbicara tentang penggembalaan, apakah yang digembalakan itu menjadi fokus supaya mereka mengalami sejahtera, ataukah justru supaya dirinya sendiri mengalami sejahtera? Nah, hal ini tentu berbeda dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang punya kuasa atas gembalaan itu, atas domba-domba yang digembalakan. Tuhan Yesus berhak memilih gembala, Tuhan Yesus berhak memberikan kuasa pada gembala, tetapi kalau dia lihat gembala ini tidak memberikan kesejahteraan pada domba-domba gembalaannya, kalau kita bicara soal gembala domba, cuma menarik keuntungan supaya dirinya sejahtera, maka diingatkan ayat 17, ayat 18 tadi, dia bisa mengambil kembali kuasa yang diberikan pada gembala tersebut. Sehingga bagaimana caranya supaya gembala itu menjadi perhatian, supaya gembala itu mengalami sejahtera, supaya domba-dombanya mengalami kesejahteraan, atau gembalaannya, bukan gembala ya. Karena itu tadi yang pertama, sekarang yang kedua, gembala ini harus punya satu kualitas yang penting, yaitu apa? Rela untuk berkorban, ya, bagi para domba yang digembalakannya. Gembala ini memperhatikan kebutuhan dari domba-dombanya. Gembala ini mendengarkan, sehingga bisa membedakan ini suara domba yang lagi senang makan, ya, lagi bersuka cita dengan induknya, atau domba ini lagi sakit. Dia bisa membedakan domba-domba gembalaannya itu. Kemudian menuntun. Dalam artian apa? Diarahkan supaya domba-dombanya ini mengalami keselamatan. Supaya domba-domba ini bisa makan dan minum yang cukup. Merasa aman, merasa nyaman. Segala sesuatu diberikan dengan sepenuh hati. Supaya domba mengalami sukaria, sejahtera. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Aku gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Aku gembala yang baik. Aku menyerahkan nyawaku untuk domba-domba gembalaan. Maksudnya bukan hanya bicara tentang dirinya, tapi juga bicara tentang murid-muridnya nanti yang menjadi seorang gembala, ya harus berlaku sama. Hal ini baru disadari oleh murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah tidak lagi bersama dengan mereka. Ya, ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, 40 hari bersama dengan mereka, dan akhirnya kembali naik ke surga. Pada waktu itu, ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan, mereka kemudian mengerti semua perumpamaan pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oh iya.
Kalau begitu itu maksudnya kenapa guruku waktu itu mau ditangkap, kenapa guruku waktu itu mau disalib, kenapa guruku waktu itu harus mati. Aku tahu tujuannya. Untuk menunjukkan bahwa perumpamaan yang diberikan itu sungguh-sungguh dikerjakan sendiri dengan senyata-nyatanya oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Kematian Yesus kemudian memberikan manfaat bagi kawanan dombanya, bagi murid-muridnya, yang nanti juga akan punya murid yang lain. Sama seperti saya, sama seperti Bapak Ibu, punya murid-murid. Anak-anak saat ini, besok ketika dewasa, punya murid-murid. Siapa murid-muridnya? Ya anak-anak kita. Ya. Mereka yang paling kecil, paling lemah di antara kita. Ini pula lah yang nanti harus dilakukan oleh para murid-muridnya. Menyerahkan diri, berkorban. Kualitas ini yang harus dimiliki oleh seorang gembala, dipraktekkan. Ibu bapak saudara, mendengar ini mungkin ada dari bapak ibu yang datang atau yang mendengarkan, mengikuti ibadah dari rumah nanti sore, menjadi lega. Seneng. Kenapa? Karena tidak dalam posisi sebagai gembala jemaat. Kalau bicara gembala Pak David, itu kan bicara tentang pendeta. Ya toh? Bicara tentang paling tidak penatua. Majelis jemaat, saya perlu tegaskan, majelis jemaat itu artinya ya pendeta, ya penatua. Ataupun kalau mau dipaksakan juga istilah gembala itu para pelayan, ya, yang melayani, ya, atau menjadi pengurus komisi, gitu ya. Para aktivis. Saya kan cuma anggota jemaat, ya. Bapak Ibu lega, saya kan cuma anggota jemaat. Nggak perlu dong susah-susah mikir soal menggembalakan, itu urusannya orang lain, bukan urusannya saya. Karena itu, lega. Firman Tuhan ini berarti dipakai untuk menilai para gembala yang disebutkan tadi. Kalaupun kata anggota jemaat, ya barangkali ibu bapak mikir seperti itu, saudara mikir begitu ya. Kalaupun kami diminta untuk menggembalakan, bukankah kami tidak punya kemampuan? Kami tidak punya daya, kami tidak punya kuasa. Jadi nggak bisa dong menggembalakan. Nah itu justru ya, justru tema ini kemudian kena untuk mengupas kembali omongan-omongan dari anggota jemaat yang bilang seperti itu. Aku nggak bisa apa-apa Pak David, nggak punya talenta, nggak punya kemampuan. Jadi kalau disuruh terlibat dalam pelayanan, dalam penggembalaan, aku tidak bisa. Nah tema kita bicara menggembalakan itu bukan dengan kuasa, bukan hanya harusnya. Bukan hanya dengan kuasa. Harusnya seperti itu. Jadi yang pertama, ibu bapak, saudara, kita perlu memahami yang pertama ini. Menggembalakan sesungguhnya sama artinya dengan memelihara. Menjaga, melindungi, merawat. Supaya apa? Supaya yang dipelihara itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa berbuah, bisa bertambah banyak. Itu namanya sebetulnya sama dengan menggembalakan. Siapa sih dari ibu bapak saudara yang hadir atau yang mendengarkan atau yang menyaksikan ibadah ini, firman Tuhan ini, yang tidak pernah memelihara, melakukan tugas pemeliharaan? Siapa yang tidak pernah? Saya berikan contoh. Sebagai ibu, bapak, sebagai orang tua, sesungguhnya bapak ibu adalah gembala. Benar? Gembalakan anak-anak, memelihara anak-anak, merawat mereka, supaya mereka menjadi orang. Katanya apa? Sekarang belum jadi orang. Supaya jadi orang, maksudnya supaya mereka berhasil dalam kehidupan mereka di masa depan. Kalau sudah kerja, pekerjaan, sudah menikah, sudah punya anak, itu rasanya orang tua lego. Oh, aku sudah bisa
mentaske anak-anakku. Itu proses penggembalaan di tengah keluarga. Sebagai seorang pekerja, apapun itu, bahkan sebagai seorang pemimpin dari pekerja, sebagai seorang manajer, atau apapun itu. Sesungguhnya saudara adalah juga gembala. Siapa sih yang mau pekerjaannya hancur? Ya, anak buahnya saling gontok-gontokan, ya, tujuan usaha tidak berhasil, malah bangkrut. Tidak ada kan? Semuanya pingin apa yang dikerjakan, dia terlibat di dalamnya, sebagai apapun, itu bisa sukses, bisa berhasil. Paling tidak akhirnya nanti untuk diri saya, kalau saya nggak bisa kerja di sini dengan baik, maka nggak dapat apa-apa saya. Kalau saya nggak bisa kerja dengan baik, perusahaan bangkrut, ya yang rugi saya sendiri. Itu artinya apa? Dalam skala yang kecil, sebagai seorang pekerja, apapun itu Bapak Ibu sedang menjadi seorang gembala. Ya. Bahkan katakan, oh, aku masih kecil Pak, aku masih belajar. Oke, belajar. Ya. Sesungguhnya seorang pelajar ataupun mahasiswa itu juga menjadi gembala dalam lingkup yang kecil, sederhana. Karena apa? Karena di sana saudara-saudara melakukan proses belajar yang tujuannya apa? Mengembangkan diri. Ada prinsip-prinsip dari gembala yang harus dipraktekkan. Sehingga ketika bicara gembala dan mengembalakan, ibu bapak saudara semua kena dengan ini. Coba, pelajar mana yang berhasil? Yang sukses dalam pembelajarannya? Itu adalah mereka yang bersusah payah, ya, merelakan diri, mengatur waktu mereka belajar dengan baik, berkorban. Supaya apa? Dia bisa menunjukkan prestasi, menyelesaikan tugas-tugas dengan bagus, dengan excellent, naik kelas, naik tingkat, lulus. Dan kemudian perusahaan-perusahaan melihat berdasarkan prestasi yang dicapai di sekolah. Prestasinya baik, dia akan mendapatkan tempat yang baik juga, jabatan yang baik juga. Ini proses menggembalakan, paling tidak apa? Menggembalakan diri sendiri. Jadi tidak bisa bicara penggembala itu cuma untuk Pak David, untuk Pak Denny, Pak Santo, Pak Hantono, Pak Trianto, siapapun yang jadi penatua ataupun pendeta, majelis jemaat. Enggak. Semuanya, semua dari kita itu terkait dengan proses menggembalakan. Itu yang pertama tentang menggembalakan. Yang kedua, tentang kuasa, daya, kemampuan pribadi. Ini bukan segala-galanya. Yang paling penting adalah kita mengingat, kuasa itu bukan kuasaku, tetapi kuasanya Tuhan. Yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Yang paling penting bukan kuasanya, tetapi apakah kita bersedia merelakan diri, berkorban, sambil memperhatikan tujuan yang lebih besar. Kalau itu nggak ada gunanya kuasa diberikan. Coba ibu bapak, kita periksa diri kita, periksa gereja kita, periksa gereja-gereja yang lain. Seringkali pelayanan yang diselenggarakan di sebuah gereja, itu awalnya dilakukan bukan oleh orang-orang yang mampu, orang-orang yang mempunyai daya, kuasa. Tetapi oleh siapa? Orang-orang yang mau. Jadi seringkali ada sebuah ungkapan, yang mampu tidak mau, tetapi yang mau tidak mampu. Itulah gereja. Kalau perusahaan kamu nggak punya kemampuan, sudah nggak usah kerja di sini. Walaupun kamu mau. Tapi kalau gereja, yang penting kamu mau dulu. Masalah kemampuan itu belakangan. Karena apa? Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dulunya bilang aku gak mampu,
akhirnya bisa melakukan tugasnya. Karena apa? Bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Tuhan yang menambah-nambahkan kemampuan untuk dirinya. Amin. Ya. Jadi jangan bilang aku nggak mampu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kamu mau juga dulu. Mau belajar, mau mengembangkan diri. Dan gereja berhasil menghadirkan para pemimpin-pemimpin, penggembala-penggembala itu dimulai dari niat hati. Mau nggak? Mau menyediakan diri nggak? Mau memberikan waktu nggak? Mau berkorban nggak? Ketika mau, Tuhan menambah-nambahkan kemampuan. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan. Kerelaan untuk memberikan apa yang dimilikinya. Coba bayangkan, kalau orang-orang yang melayani itu dimulai dari kemauan, tapi juga mampu. Yang mampu ternyata mau untuk melayani. Nah, itu akan lebih luar biasa. Lebih cepat pengembangan dari sebuah kelompok. Entahkah perusahaan, entahkah gereja. Nah, sayangnya dimulainya dari yang tidak mampu dulu. Tapi tidak apa-apa, it's okay. Tuhan akan memberikan kemampuan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkaca dari diri saya. Saya mempersiapkan apa yang saya sampaikan ini dengan kemampuan saya. Bahkan apa yang saya baca masuk, saya aplikasikan. Menjadi sebuah pengantar tadi. Tapi Ibu Bapak Saudara, sebelum berangkat, justru saya merasa Tuhan memberikan sebuah ilustrasi yang lebih mengena. Mengatasi kemampuan saya. Apa? Langsung diingatkan oleh Tuhan. Jadi tidak dipikir, langsung dikasih begitu oleh Tuhan. Ibu Bapak Saudara, mengasuh anak itu tidak mudah. Ya. Seringkali anak saya, mohon jangan dibully, ya. Sebagai seorang remaja itu mulai mencari jati diri dan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Ini terkait dengan jam bermain. Kalau pulang keluar, itu Bapak Ibu, sebetulnya sudah berkali-kali saya batasi, jam 9 akhirnya saya longgarkan jam 10 begitu ya. Tetapi berkali-kali ini juga karena gaya teman-temannya bermain juga. Pulangnya bisa sampai jam 11 malam, bisa sampai jam 12 malam, bahkan pernah jam 1 malam. Apa saya diam saja? Enggak. Saya marahin habis-habisan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya ketika dimarahin mandek. Tapi besok mulai lagi. Nah, kesalahan saya apa? Kesalahan saya adalah ketika saya mencoba memperbaiki anak ini, saya memperbaikinya dengan kuasa saya. Ya, dengan kuasa saya sebagai seorang bapak. Apalagi melihat status saya, kuasa saya sebagai seorang pendeta. Tetapi diingatkan oleh Tuhan, menggembalakan bukan dengan kuasa. Ini kena sekali. Ya kalau saya menggunakan kekuasaan saya, dia mandek cuma beberapa waktu, dia akan mengulang lagi, bisa jadi. Saya kira bukan cuma anak saya, apalagi di masa pandemi ini. Ya. Bukan cuma anak saya, ada anak-anak yang lain seperti itu. Kalau saya menggembalakan anak-anak saya dengan kuasa, maka hasilnya baik. Karena itu kuasanya saya, bukan kuasanya Tuhan. Sehingga yang harus kembali dikuatkan adalah jelas satu, berdoa. Supaya diberikan hikmat dan kemudian bisa menggembalakan dia. Yang kurang adalah kasih, pemahaman, rela berkorban. Berkorban apa? Nahan ini loh, hati yang emosian gitu ya. Jangan disangka Bapak Ibu, saya tidak pernah main tangan. Saya juga main tangan.
karena berkali-kali diberikan nasihat, diulangi lagi Tuhan yang sama. Ini sedang dalam proses. Kiranya ibu bapak yang sedang mengalami hal yang sama, mari kita ingat. Kalau kita mengembalakan kita dengan kuasa saja, maka ini bukan zamannya. Ya, bukan zamannya. Zaman dulu, ya, orang tua menghajar anak-anaknya, itu haknya orang tua. Tapi kalau sekarang bisa dilaporkan di KPAI, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Mari kita berhikmat sehingga apapun yang kita kerjakan dengan prinsip-prinsip penggembalaan itu, kekuasaan manusia kita tidak menjadi andalan. Tetapi kerelaan hati kita berkorban supaya yang digembalakan ini menjadi sejahtera, itu yang harus dilakukan. Paham Ibu Bapak Saudara? Biarlah firman Tuhan ini tetap tinggal dalam hati kita berlakukan, kita praktekkan. Bagi Ibu Bapak Saudara yang belum memahami, bisa bertanya kembali dengan saya dan bisa mengulang lagi, ikut ibadah lagi nanti sore melalui YouTube. Tuhan Yesus memberkati, memampukan kita pribadi lepas pribadi menjadi gembala-gembala yang baik. Sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Amin. Kita bersaat teduh, saya persilahkan Ibu Bapak Saudara dalam keheningan untuk berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Engkau mendengarkan ya Tuhan doa pribadi masing-masing anggota jemaat yang hadir saat ini. Engkaulah yang memperlengkapi mereka, memampukan mereka dimanapun mereka berada, mempraktekkan prinsip-prinsip gembalaan, penggembala, gembala, yang tidak mengandalkan kepada kuasa atau kekuatan pribadi, melainkan kuasa Kristus, dan menyediakan diri untuk rela hati berkorban dengan mengingat bahwa yang digembalakan ini justru harus mengalami kesejahteraan. Itulah sebetulnya gembala yang baik yang sudah diteladankan Kristus. Mampukan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mohon waktu sejenak untuk membacakan kuartalisan.
GKI Ngenu Indah, Minggu tanggal 25 April tahun 2021. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir ibadah bersama kami di tempat ini. Kalau ada, bisa bangkit berdiri. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021, yang melayani firman Tuhan adalah Pendeta David Kristianto, dan segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, dan terima kasih juga untuk seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, jumlah kehadiran jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Dan pada hari ini jemaat yang hadir lebih awal yaitu sejumlah 37 orang. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih. Yang berikutnya, persembahan korban bencana NTT. Jumlah persembahan korban bencana NTT yang terkumpul pada kebaktian Minggu yaitu pada tanggal 11 dan pada tanggal 18 April 2021 yaitu sebesar 2.150.000. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan tersebut. Tuhan Yesus memberkati persembahan dan pelayanan kita semua. Yang berikutnya, berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudari kita, yaitu almarhum Ibu Lilianwa dengan umur 86 tahun, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dan telah dikremasi di krematorium Gotong Royong Ambarawa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021. Dan segenap anggota jemaat, majelis jemaat dan simpatisan di Ngenu Indah mengucapkan turut bersimpati sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya, pemberkatan dan peneguhan nikah. Apabila Tuhan berkenan dan tidak ada surat keberatan yang sah masuk ke majelis jemaat dari anggota jemaat, maka akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi saudara-saudara yaitu Yansen Ignatius Baligo, anggota GKI Ngenu Indah, dengan Endah Pangestika, anggota GKJ Kaloran Temanggung, yaitu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 di GKJ Kaloran Temanggung. Mohon dukungan doa segenap anggota jemaat dan simpatisan. Berikutnya, protokol kesehatan. Dalam ibadah tatap muka, jemaat diwajibkan mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti gerakan 5M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki gedung gereja, menjaga jarak, menghindari bersentuhan secara fisik, membatasi mobilisasi dan interaksi. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, dimohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Bagi anggota jemaat di atas usia 60 tahun, dihimbau untuk tidak mengikuti ibadah tatap muka terlebih dahulu dan dapat mengikuti ibadah secara daring. Yang akan dibagikan pada grup WA dan akan dapat disaksikan pada pukul 17 WIB atau tanggal pukul 5 sore. Berikutnya, persekutuan remaja. Persekutuan Komisi Remaja akan dilaksanakan secara daring, yaitu Zoom Cloud, setiap hari Sabtu pukul 17 WIB yang dipimpin oleh Ibu Yeni Megawati. Dimohon orang tua dapat mendukung anak-anak remajanya untuk mengikuti persekutuan tersebut. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun. Apabila yang saya sebutkan hadir, bisa untuk berdiri sejenak.
Yang pertama tanggal 20 April, Ibu Dwi Astuti Pramanawati. Selamat ulang tahun Bu, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tanggal 20 April juga yaitu Ibu Sri Retno Puji Astuti. Tidak hadir. Kemudian tanggal 24 April yaitu anak Immanuel Kevin Purnomo. Tidak hadir. Tanggal 25 April Ibu Esther Setiawati Wijaya. Tidak hadir juga. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Tadakri. Iya, sebelum doa syafaat ada satu hal yang saya tegaskan, ingin kami tegaskan dalam menindaklanjuti apa yang diwartakan, dan satu yang belum disampaikan. Yang pertama berkaitan dengan Ibu Bapak anggota jemaat di atas 60 tahun. Tadi disampaikan memang dalam kebijakan awal kita itu dihimbau untuk tidak ikut kebaktian dan mengikuti kebaktian daring, ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu juga proses vaksinasi, tentu dengan memperhatikan 5M itu, Ibu Bapak Saudara yang berada di atas usia 60 tahun sudah mulai diperbolehkan untuk ikut kebaktian, ya, dengan catatan Ibu Bapak sudah vaksin, ya, sudah vaksin, monggo bisa hadir, apalagi kalau sudah vaksin 2 kali. Jadi tidak usah merasa bersalah bagi Ibu Bapak yang sudah 60 tahun tapi hadir kebaktian. Tidak, ya, gereja membuka diri apalagi dalam keadaan sehat. Monggo silahkan hadir, apalagi kalau Ibu Bapak tadi sudah vaksin, bagus kalau sudah 2 kali vaksin. Dan tetap menjaga 5M itu sudah cukup untuk menjaga supaya GKI Genuk Indah tidak terjadi penularan COVID-19. Sepakat ya Bapak Ibu Majelis ya, seperti itu. Nah, jadi mulai ke depan itu direvisi kalimatnya. Yang kedua, kami mulai menantikan ini Bu Bapak Saudara, karena per ibadah bulan Mei, awal Mei, sudah mulai akan ditayangkan persembahan pujian dari anggota jemaat. Melalui apa? Direkam di rumah, gitu ya, divideokan, kirimkan kepada saya, sesuai dengan urutan, pertama kali masuk akan ditayangkan di awal. Lagu pujian bebas. Mau solo boleh, kelompok satu keluarga boleh, atau dengan temannya boleh. Silahkan, kita mau memberikan yang terbaik. Keterlibatan kita, partisipasi kita, khususnya menyambut Thanksgiving Day yang akan kita rayakan 1 bulan penuh, diawali dengan pujian-pujian, persembahan pujian dari Bapak Ibu. Ditunggu ya Bapak Ibu ya, ditunggu. Nah, nanti akan lebih dimatangkan melalui warta tertulis. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami supaya kami memberlakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya setiap pribadi kami masing-masing adalah gembala yang belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Mampukan kami untuk menjadi gembala yang baik. Terlebih ketika kami sungguh-sungguh menjadi gembala secara fungsional, secara administratif, terkhusus di gereja ini. Sebagai pendeta, penatua, pelayan-pelayan jemaat, pengurus komisi, pengurus wilayah, biarlah kami sungguh-sungguh mempraktekkan hal ini. Tolong ya Tuhan. Kami bersatu untuk saudara-saudara kami yang sakit, Engkau menolong, memberkati, melindungi, menyembuhkan mereka. Kami bersukacita bersama saudara-saudara kami yang dalam sukacita ulang tahun ini. Kami berdoa untuk Ibu Dwi Astuti, untuk Ibu Dwi Retno Puji Astuti,
untuk Immanuel, anak Immanuel Kevin Purnomo, untuk Ibu Esther Setiawati Wijaya. Dan barangkali nama-nama yang terlewat yang tidak disebutkan saat ini. Engkau memberkati supaya di usia yang ditambahkan ini mereka mengalami damai, sejahtera, sukacita, dan boleh menjadi berkat dalam perjumpaan mereka dengan setiap orang di sekitar mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, beberapa penduduk, beberapa anggota masyarakat yang masih mengalami imbas dari bencana-bencana alam, banjir, gempa bumi, dan yang terbaru kami juga berdoa untuk proses pencarian KRI Nanggala 402 yang paling tidak sampai tadi malam belum ditemukan. Kiranya Engkau memberkati sehingga proses itu berjalan dengan baik dan evakuasi boleh segera dilakukan, entahkah penumpang di sana selamat ataupun tidak selamat. Tentu kami berdoa untuk kebaikan keselamatan ini. Engkau memberikan penghiburan untuk keluarga-keluarga di tengah duka cita mereka. Demikian juga dengan saudara-saudara kami, keluarga dari Mak Hua yang ditinggalkan oleh Mak Hua. Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan. Bagi mereka yang sampai hari ini masih membekas duka karena kehilangan anggota keluarga yang dikasihinya, Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan sejati. Tolong ya Tuhan. Akhirnya Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan supaya menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan juga memberkati setiap kami yang hadir dalam pertemuan kami masing-masing di tengah keluarga, pekerjaan, studi anak-anak kami, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan buah hati dalam keluarga kecil mereka. Tuhan menolong. Biarlah mereka boleh melihat karya Tuhan yang indah tepat pada waktunya. Akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Karena semuanya kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Filipi 4 ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir kebaktian tatap muka, persembahan dapat diberikan dengan cara, yaitu yang pertama menyimpan sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu memasukkannya ke dalam kotak persembahan di depan kamar koster. Yang kedua, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya. Adapun penatua yang bertugas untuk wilayah Korintus, yaitu penatua Stefanus Hantono, untuk wilayah Kolose, penatua Dendi Gandawijaya, untuk wilayah Efesus, penatua Isni Yulianti. Atau yang ketiga, mengirimkan melalui transfer rekening GKI Ngenu Indah, yaitu melalui Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 135 00 171 37587, atau bisa juga melalui Bank BCA atas nama Gereja Kristen Indonesia Ngenu Indah dengan nomor rekening 353 0663 832. Untuk selanjutnya kita akan menyambut persembahan kita dengan menyanyikan dari KJ 393. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita akan masuk dalam doa persembahan. Persilakan untuk bangkit berdiri. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mengucap syukur atas hari-hari yang telah kami lalui dan semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Dan kalau pada saat hari ini kami diberikan kesempatan ya Tuhan memberikan sebagian daripada berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan mau menguduskan dan memakai persembahan kami ini untuk pelebaran dan pekerjaan tempat ini ya Tuhan, karena memberikan kami persembahan kami ini dengan kerelaan hati. Kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya persembahan ini boleh dikelola dengan takut akan Tuhan dan semuanya ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa persembahan kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 415, hanya bait yang ketiga saja, Gembala baik bersuling merdu. Hanya bait ketiga. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru.
sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tenteram benih, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai jelang benih. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Yesus, Tuhan Yesus yang menjadi gembala yang baik, baiklah kita juga boleh belajar menjadi gembala yang baik, yang tidak mengandalkan kuasa pribadi, tetapi kuasanya Tuhan, yang dengan rela hati mau berkorban, dan kemudian berpikir untuk kesejahteraan siapapun mereka yang menjadi tanggung jawabnya, para domba-domba gembalaannya. Untuk bisa melakukannya, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Tuhan datang. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Gembala baik bersulit